Jadi halo teman-teman, welcome. Saya Giana Saprolani dengan akhiran NIM 41. Saya dan teman-teman saya dalam kelompok saya akan bantu menjelaskan tentang difusi gas. Jadi difusi gas ini adalah sebuah materi dari bidang ilmu fisika, tapi akan kita relevansikan dengan bidang ilmu biologi. Jadi saya dan teman-teman itu mengaitkan difusi gas ini ke bidang ilmu biologi dengan topik difusi gas dalam sistem pernafasan dan fotosintesis. Untuk materi awal akan saya jelaskan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman-teman saya yang lain ya teman-teman. Jadi difusi gas ini apa sih? Difusi gas adalah proses perpindahan molekul gas dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Proses ini terjadi secara spontan karena partikel gas selalu bergerak bebas dan acak. Akhirnya, gas akan menyebar sampai konsentrasinya merata. Konsep dasar ini sangat penting teman-teman, karena digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan pertukaran gas. Salah satu contoh paling jelas adalah pada sistem pernapasan manusia dan hewan. Di dalam paru-paru terdapat struktur kecil bernama alveolus. Di sini, oksigen dari udara memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan darah yang masuk ke paru-paru. Karena itu, oksigen akan berdifusi masuk ke darah. Sebaliknya, karbon dioksida dalam darah memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan udara di dalam alveolus. Sehingga gas ini berdifusi keluar menuju alveolus untuk dibuang saat kita menghembuskan napas. Sebuah proses pertukaran gas ini tidak membutuhkan energi, karena hanya bergantung pada perbedaan konsentrasi tiap gas. Difusi gas juga terjadi pada tumbuhan, terutama dalam proses fotosintesis. Karbon dioksida di udara memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada di dalam ruang antar sel daun. Maka CO2 akan berdifusi masuk melalui stomata menuju sel mesofil untuk digunakan dalam pembentukan glukosa. Setelah itu, oksigen yang dihasilkan dari reaksi terang akan menumpuk di dalam daun, karena konsentrasinya lebih tinggi di dalam. O2 akan berdifusi keluar melalui stomata menuju udara bebas. Jadi yang tadi masuk itu kan CO2, terus tuh diubah oleh proses fotosintesis menjadi O2. Tapi kita tidak berfokus ke situ, kita hanya berfokus pada difusi yang terjadi di proses fotosintesis ini. Jadi, karena konsentrasinya lebih tinggi di dalam, O2 akan berdifusi keluar melalui stomata menuju udara bebas. Baik pada manusia maupun tumbuhan, difusi gas menjadi mekanisme penting yang memungkinkan proses kehidupan berlangsung tanpa menggunakan energi tambahan. Gas bergerak secara pasif mengikuti gradien konsentrasinya dari daerah yang lebih padat menuju daerah yang lebih longgar, sampai akhirnya tercapai keseimbangan. Jadi proses difusi itu akan terjadi terus sampai konsentrasinya merata. Jadi baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Halo semuanya, saya di sini akan melanjutkan materi. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri. Saya Martin William Lunghong dengan akhiran NIM 43. Di sini saya akan memperjelaskan materi tentang hukum Fick. Laju difusi gas melalui membran mengikuti hukum Fick, yaitu tergantung pada luas permukaan, perbedaan tekanan parsial, serta perbandingan terbalik dengan ketebalan membran. Hal ini memperjelaskan efisiensi pertukaran O2 dengan CO2 pada epitelus paru, serta pergerakan CO2 dari ruangan antara sel daun menuju kloroplas selama fotosintesis. Sekian dari materi hukum Fick. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fareka Agustina dengan akhiran NIM 45.
Di sini saya akan menjelaskan materi setelah teman saya, yaitu difusi gas dalam sistem pernafasan. Nah, jadi di difusi gas dalam sistem pernafasan ini, dia mempunyai mekanisme dasar, yaitu pertama, udara masuk sampai ke alveoli melalui ventilasi. Jadi sama aja kayak udara masuk ke sela-sela dinding jendela gitu, dia masuk dulu ke ventilasi, kemudian di alveoli O2 itu berdifusi dulu guys, melintasi 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan surfaktan, yang kedua adalah lapisan epitel alveolar, yang ketiga ada membran basal, dan terakhir ada endotel kapiler. Nah, setelah melewati 4 lapisan itu, mereka itu atau oksigen itu langsung menyebar ke dalam darah gitu. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam darah, mereka harus melewati 4 lapisan. Setelah itu baru mereka bisa menyebar itu oksigennya. Nah, sedangkan kalau CO2 atau karbon dioksida itu sebaliknya. Sebaliknya tuh berarti dalam bahasa dia dari darah dulu, kemudian ke endotel kapiler, kemudian ke membran basal, sampai ke awal yaitu surfaktan. Itu kebalikan dari karbon dioksida. Kemudian di dalam difusi gas ini ada faktor-faktornya yang dalam pernafasan. Yang pertama ada luas permukaan alveolar. Ini kenapa dibilang luas permukaan? Karena semakin besar luas permukaannya, semakin cepat juga difusinya meningkat tuh. Nah, kemudian ada ketebalan membran Repitarius atau penebalan menurunnya laju. Kemudian ada perbedaan tekanan atau bisa dibilang delta P antara alveolus dan kapiler. Kemudian ada kelarutan dan massa molekul gas. Ini maksudnya adalah CO2 atau karbon dioksida lebih mudah larut, kemudian dia lebih cepat itu berdifusinya relatif terhadap oksigen. Jadi karbon dioksida itu lebih cepat, kalau bisa dibilang, kalau misalnya itu bisa dibilang kayak gula kemudian dikasih air panas, dia lebih cepat larut tuh, lebih cepat larut, lebih cepat juga dia berdifusi. Jadi sama juga nih, karbon dioksida lebih cepat larut kemudian berdifusi lebih cepat relatif terhadap O2 per unit tekanan. Dan terakhir ada waktu transit kapiler. Jadi di antara keempat faktor itu ada waktunya juga. Jadi sekian-sekian detik, sekian menit dia berdifusi, dia berpindah ke oksigen atau ke karbon. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang sistem difusi gas dalam sistem pernafasan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retri Novendari dengan akhiran NIM 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang difusi gas dalam fotosintesis. Difusi gas dalam fotosintesis adalah proses CO2 dari atmosfer masuk ke daun melalui stomata, kemudian bergerak ke ruang antar sel melewati dinding sel dan lapisan air, hingga mencapai krolopas tempat rubikus bekerja. Kemudian setiap tahap memiliki resistensi sendiri yang dapat memperlambat difusi CO2. Kemudian ada faktor pembatas utama yang terdiri dari 3, yaitu pertama, bukaan stomata menentukan seberapa banyak CO2 masuk dan ini dipengaruhi oleh cahaya CO2 dan kelembapan. Kedua, konduktansi mesofil, yaitu hambatan internal dari ruang antar sel dan krolopas dipengaruhi oleh struktur anatomi daun. Ketiga, perbedaan konsentrasi CO2 antara ruang antar sel dan stroma krolopas. Jika konduktansi mesofil rendah, CO2 yang masuk ke krolopas juga rendah sehingga membatasi fotosintesis. Selanjutnya saya akan membacakan tentang perbandingan ringkas antar keduanya. Secara prinsip, difusi pada paru-paru dan daun sebenarnya sama, yaitu mengikuti hukum Fick. Bedanya ada pada struktur paru-paru menggunakan alveoli yang sangat tipis dan dibantu oleh aliran darah, sedangkan daun menggunakan stomata dan jaringan mesofil yang menambah sedikit hambatan difusi. Untuk regulasi, manusia mengatur pertukaran gas melalui ventilasi dan perfusi darah.
Sementara pada daun, pengaturan dilakukan melalui buka tutup stomata yang dipengaruhi oleh cahaya, kelembapan, dan kadar CO2. Jadi prinsipnya sama, tetapi mekanisme dan struktur pendukungnya berbeda. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kesimpulan. Difusi gas pada paru-paru dan daun mengikuti hukum fisika yang sama. Namun, batasan nyata seperti anatomi, ketebalan membran, luas permukaan, dan konduktasi internal itu berbeda-beda, sehingga strategi biologinya berbeda juga. Lalu pemahaman kuantitatif mengkuantitafikasikan konduksi dan kompositasi difusi penting untuk diaplikasikan klinis, diagnosis penyakit paru-paru, dan agronomi ekologi, meningkatkan aktivitas fotosintesis atau toleransi ke stres. Baik teman-teman, jadi sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat tersampaikan apa yang telah kami jelaskan. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Goodbye all.